Indonesia kini memiliki robot pengganti tenaga medis untuk melayani pasien COVID-19. Tim Robotik Politeknik Negeri Semarang menciptakan robot asisten medis autonomous atau disingkat RAMA yang bisa mengantar obat-obatan dan makanan bagi pasien COVID-19 di rumah sakit. Sekilas mungkin Anda mengira ini adalah rak makanan dan obat-obatan biasa. Eits, tunggu dulu, lihat apa yang bisa dilakukannya. Ini adalah robot makanan bernama RAMA, singkatan dari robot asisten medis autonomous. Bentuknya memang seperti rak makanan, namun ia bisa berjalan sendiri. Fungsinya pun sangat berguna, yakni mengantarkan aneka kebutuhan mulai dari obat hingga makanan bagi pasien penyakit menular seperti pasien COVID-19. Selain itu, robot juga dilengkapi dengan tablet atau tab yang bisa digunakan untuk komunikasi, sehingga pasien dapat berkomunikasi dengan dokter atau perawat melalui video call. Adalah tim robotik Politeknik Negeri Semarang yang berada di balik inovasi ini. Ide pembuatan robot berawal dari keprihatinan melihat banyaknya tenaga medis yang gugur saat menjalankan tugasnya melayani pasien COVID-19 dan banyaknya rumah sakit yang kekurangan APD. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang melihat langsung cara kerja RAMA menyatakan apresiasinya. Meski masih harus dikembangkan lagi agar robot bisa bergerak lebih fleksibel, ia berharap inovasi ini bisa sangat membantu dunia medis dalam merawat pasien COVID-19. Polines ya tadi ya, yang membuat robot menarik buat saya karena robotnya itu bisa men-serve, menggantikan orang, sehingga untuk sesuatu yang manusia dicegah untuk bisa tidak hadir di situ, maka bisa digantikan robot. Sebenarnya idenya bagus. Nah, konteksnya dia terinspirasi karena kondisi COVID, maka makanan, obat-obatan bisa diantar dengan robot. Tapi ini masih tahap awal yang mesti dikembangkan karena dia belum bisa buka pintu sendiri sampai kepada pasien. Terus kemudian lainnya juga mesti didesain meskipun tidak terlalu sulit. Proses pembuatan robot ini memakan waktu sekitar 1 bulan dengan biaya riset sekitar 25 juta rupiah. Jika sudah rampung dan mampu bekerja maksimal, rencananya RAMA akan diperbantukan di rumah sakit. Dari Semarang, Jawa Tengah, Teguh Joko Sutrisno, TV One, mengabarkan. Robot asisten tenaga medis autonomous atau RAMA ini merupakan terobosan karena merupakan robot pertama yang menggantikan peran perawat untuk mengantarkan kebutuhan pasien. Nah, bagaimanakah robot ini diciptakan dan apakah akan diperbanyak untuk disebar di sejumlah rumah sakit? Kita akan berbincang dengan salah satu mahasiswa yang tergabung dalam tim Robotik Politeknik Negeri Semarang. Ada Abbas Kiarostami. Selamat siang, Mas Abbas. Iya, selamat siang. Ya, kami ucapkan selamat atas penemuan terbaru dalam penelitiannya sehingga lahirnya RAMA. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah berapa lama butuh waktu proses hingga RAMA ini akhirnya bisa dirilis? Ya, mungkin kita masih butuh bisa 1 bulan, dan juga kita juga perlu masukan dari mungkin dokter, perawat yang ada di lapangan, karena setiap masukan pasti akan kita untuk mengembangkan robot itu jadi lebih baik. Ini adalah sebuah inovasi ya yang dikembangkan oleh para mahasiswa yang berada di universitas tersebut. Nah, berapa kali sudah diuji cobakan dan rumah sakit mana saja yang sudah bisa mempraktikkan ini? Kalau untuk rumah sakit yang sudah dipraktikkan kita masih belum. Kita masih menunggu dari rumah sakit yang bisa kita tes langsung ke tempat. Terus juga untuk pengecekan atau mungkin uji coba di sini kita sudah coba mungkin berkali-kali, sering di sini. Iya, Pak Gubernur sudah mengapresiasi juga. Kemudian ada tidak informasi bahwa ini akan dikembangkan lagi atau cukup sampai di sini dan bisa untuk sementara waktu digunakan operasinya? Jadi karena kemarin ada banyak masukan, tentu akan kami perbaiki sampai
robot ini benar-benar siap untuk kita lepas di rumah sakit seperti itu. Ya, kalau rumah sakit sendiri kan ada koridor, kemudian juga ada kamar-kamar begitu ya untuk pasien COVID. Nah, apakah robot ini yang diciptakan bisa mengikuti koridor misalnya yang berkelok ke arah kiri, kanan, atau hanya lurus saja treknya? Jadi robot ini kita menggunakan sistem roda mekanom yang bisa bergerak ke samping, maju ke depan, dan karena menggunakan roda mekanom kita bisa lebih fleksibel masuk ke koridor yang lebih sempit, kita bisa. Berarti bisa mengikuti ya koridor ataupun jalan yang akan dilalui. Nah, kemudian pada saat penelitian antara pengendali ataupun operator dengan robot sendiri jaraknya berapa jauh? Karena kami melihat tadi dari gambar antara operator dengan robotnya harus berdekatan. Apakah bisa dengan jarak yang begitu jauh kemudian mengendalikan? Iya, sejauh yang pernah kita coba itu sampai 100 meter. Tapi kalau di spesifikasi dia juga bisa sampai 300 meter. Cuman karena keterbatasan tempat kita baru bisa sampai 100 meter. Ya, fitur-fitur apa saja yang ada dalam robot tersebut? Karena saya melihat ada layar kecil ya di tengah-tengah dari meja tersebut. Ya, jadi ada fitur kita bisa langsung tatap muka menggunakan tablet dan kamera yang sudah terpasang di robot. Dan juga tempat untuk menyimpan atau mungkin menaruh barang-barang kebutuhan dari pasien, kita juga ada jarak yang bisa digunakan. Ya. Kelebihannya apa saja sih dengan fitur ini selain tatap muka? Apakah bisa terkoneksi dengan dokter gitu untuk konsultasi, untuk melihat perkembangan dari pasien? Ya, tentu karena kita ada fitur komunikasi selain tatap muka itu, kita juga bisa, dokter tuh bisa tanya gimana keadaan kondisi pasien tanpa harus ibaratnya berkontak fisik dengan para pasien seperti itu. Artinya terkoneksi dengan WiFi ya? Iya. Sementara kita WiFi nanti ke depan pengembangan menggunakan radio. Jadi tanpa WiFi pun kita bisa tetap terkoneksi. Mas Abbas, berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat robot ini? Kalau biaya mungkin kalau pastinya saya juga kurang tahu. Kisarannya Mas untuk satu robot? Kurang tahu berapa, karena kita masih dalam riset, jadi belum berani menentukan berapa pastinya gitu. Nah, robot ini dikatakan bentuknya kan memang seperti meja kita melihat. Apakah ini sudah ideal begitu ya untuk mengantarkan misalnya obat yang jumlahnya hanya kecil, atau nanti akan dikembangkan lagi dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan pasien? Jadi untuk robot dimensi dan ukuran kita menyesuaikan dengan kebutuhan dari rumah sakit itu sendiri. Kemarin waktu launching ada rumah sakit yang lebih prefer dia ke robot yang lebih ramping supaya nanti lebih fleksibel dan cepat. Dan juga ada rumah sakit yang dia prefer supaya robot itu dapat menampung beban atau mungkin bahan makanan atau kebutuhan pasien yang lebih banyak. Jadi ukurannya bisa lebih besar. Kita menyesuaikan dari kebutuhan rumah sakit itu sendiri. Oke, berapa banyak tim yang terlibat Mas Abbas untuk menghasilkan satu buah robot dalam waktu 1 bulan? Kalau tim kita ada banyak. Kita nggak cuma dari mahasiswa, kita juga ada dari dosen-dosen, ada kajur elektro Pak Yusnan, ada dosen elektro Pak Bambang, Pak Bagus, dan dosen Telkom Bu Eni, Pak Amin gitu. Dan untuk anggota robotnya yang ikut berpartisipasi sekitar mungkin 20-an. 20-an ya. Dan apa sebenarnya yang melatar belakangi sampai mulai dari dosen, mahasiswa begitu antusiasnya, semangatnya, akhirnya lahirlah Rama ini? Ya, kita lihat situasi sekarang kan kita juga prihatin banyak perawat atau mungkin dokter yang harus gugur dalam menghadapi pandemi ini. Jadi kita kerjasama dosen juga ada ide kita yang mengeksekusi supaya dapat menekan dari perawat yang gugur dan penggunaan APD yang digunakan. Jadi kan bisa menekan biaya yang diperlukan dalam merawat pasien COVID tersebut. Baik, Mas Abbas, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami. Kami ucapkan selamat atas inovasi baru dari teman-teman Politeknik Negeri Semarang. Semoga penelitiannya terus ya dikembangkan hingga bisa mendapatkan hak paten, itu yang paling penting. Kami akan kembali lagi usai jeda berikut. Kabar khusus akan kembali untuk Anda.